Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu ceramah minimalis. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Disehatkan badannya, ditambahkan ilmunya, dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema dengan judul mengapa kota Mekah dan Madinah disebut tanah suci. Seringkali banyak orang yang mengatakan atau menyebut kota Mekah dan Madinah sebagai kota atau tanah suci bagi umat Islam. Mengapa kedua kota di Arab Saudi ini mendapat julukan tersebut? Julukan tanah suci tersebut karena sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengharamkan atau menjadikan suci kedua tempat tersebut hingga akhir kiamat. Disebutkan bahwa kota Mekah, kata Mekah berasal dari kata immataka, yang artinya berdesak-desakan atau mendesak atau mendorong. Manusia yang ada di kota ini berdesak-desakan, itulah menyebabkan mengapa disebut Mekah. Tentunya kita tahu seringkali ketika datangnya musim haji setahun sekali, di pandangan kita baik secara dekat maupun jauh terlihat begitu banyak manusia atau orang-orang muslim berdatangan dari berbagai negara yang melaksanakan rukun haji yang kelima, hingga terlihat sangat berdesak-desakan. Itulah maka immataka, artinya berdesak-desakan, sehingga kota ini disebut kota Mekah. Terkait hal itu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Imran ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin, sadaqallahul adim. Artinya sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Selain julukan sebagai tanah suci, kota Mekah juga memiliki julukan-julukan lainnya seperti Ummul Qura, artinya pusat kota, kemudian Al-Baladul Amin, kota yang aman, kemudian Ma'ad, tempat kembali, dan Al-Baitul Mahram, rumah haram yang diharamkan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummul qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fih fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Artinya demikianlah kami mewahyukan kepadamu Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan penduduk di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, hari kiamat yang tidak diragukan keberadaannya. Segolongan masuk surga dan segolongan lain masuk neraka.
Kota Mekah tidak hanya menjadi kota suci, akan tetapi kota ini juga memiliki sejumlah keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kota ini sebagai tempat berdirinya Ka'bah atau Baitullah. Selain itu, Mekah juga merupakan negeri yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Mekah dari serangan luar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Mekah dari serangan gajah, serta Dia jadikan Rasulnya dan orang mukmin menguasainya. Hadis riwayat Bukhari. Saking istimewa dan sucinya kota Mekah tidak dapat dimasuki Dajjal. Itulah ceritanya atau yang tercantum dalam Al-Quran dan hadisnya, bahwa saking istimewa dan sucinya kota Mekah, nanti di akhir zaman tidak akan dapat dimasuki Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan akan diinjak Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak satu pun lorong menuju kota tersebut kecuali di sana terdapat para malaikat yang berbaris menjaga kota tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, kota Mekah ini juga dikenal sebagai tanah haram. Tanah haram yang dimaksud adalah tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, tidak boleh memburu hewan liarnya, tidak boleh mematahkan rantingnya, tidak halal mengambil barang hilang kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya. Hadis riwayat Bukhari. Madinah dan Mekah merupakan dua kota yang sama-sama mendapatkan julukan tanah suci. Jika Mekah dikenal tanah suci karena terdapat Masjidil Haram serta Ka'bah sebagai simbol, Madinah disebut tanah suci karena terdapat Masjid Nabawi yang merupakan pusat dari kekuasaan Islam. Kota Madinah memiliki karisma tersendiri. Diketahui Madinah memiliki masyarakat yang sangat terbuka, tinggi akan sikap toleransi dan keperadabannya. Masyarakat Madinah juga dikenal akan rasa persaudaraan yang tinggi jika dibandingkan dengan konflik dan kekerasan. Oleh sebabnya, pluralitas menjadi karakter yang paling utama dan menonjol pada kota Nabi ini. Dapat diketahui sebelum Islam masuk ke kota Madinah, kota ini bernama Yasrib. Kota Madinah dikenal sebagai tempat bertemunya agama-agama, terkhusus para Yahudi dan Islam. Ada sejumlah kesucian kota Madinah, misalnya seperti yang dikatakan Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Madinah itu haram, tempat suci dari ini sampai ini, tidak boleh dipotong, ditebang pohonnya, dan tidak boleh dilakukan bid'ah di dalamnya. Barang siapa yang membuat bid'ah atau melindungi orang yang berbuat bid'ah di dalamnya, maka ia terkena laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Tanah suci Mekah dan Madinah menjadi saksi dakwah Rasulullah SAW. Mekah dan Madinah di era modern saat ini merupakan dua kota terpenting Arab Saudi. Kedua kota ini memiliki penduduk yang sangat padat. Mekah dengan populasi 1,6 juta jiwa pada tahun 2010, maka Madinah dengan 1,1 juta jiwa pada tahun 2010. Selain jumlah penduduk, dua kota ini juga hampir selalu ramai dikunjungi wisatawan asing yang tak lain adalah para penziarah dan umat yang ingin menunaikan umrah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi umat muslim, kedua kota yang terpisah jarak kurang lebih dari 400 km ini juga disebut sebagai tanah haram atau suci, the Holy Land of Islam. Kenapa bisa disebut sebagai tanah suci? Apakah karena di sana berdiri dua masjid megah, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, ataukah karena faktor sejarah? Berikut ini adalah penjabarannya. Yang ke satu, Mekah disebut tanah haram. Kata haram memiliki dua akar kata yang berbeda. Pertama, kata haram diturunkan dari kata haruma, yahrumu, yang artinya terlarang atau terlarang untuk dilakukan, al-ma'nu min fi'lih, al-mu'jam, al-wasit. Kedua kata haram ditarik dari kata al-ihtiram, yang artinya kehormatan. Dari keterangan di atas kita bisa memahami bahwa makna dari istilah tanah haram
Dia disebut tanah haram karena ada banyak aturan yang tidak boleh dilanggar. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya Allah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Naml ayat 91. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan rahasia penamaan ke Mekah dengan tanah haram. Sesungguhnya kota ini Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Belum pernah Allah halalkan berperang di dalamnya sebelumku, dan Allah tidak halalkan bagiku untuk memerangi penduduknya kecuali beberapa saat di waktu siang ketika Fatu Mekah. Kemudian merupakan tempat lahirnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi saksi lahirnya manusia terbaik dari seluruh manusia di alam semesta, yakni Nabi Muhammad SAW. Sang Nabi menjalani aktivitasnya di kota ini dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Kota ini juga menjadi saksi tentang pengangkatannya menjadi Nabi dan Rasul di saat mendatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira yang terletak beberapa kilometer di utara Mekah. Sungguh peristiwa suci ini hanya terjadi di kota yang suci ini, yaitu kota Mekah. Yang ketiga, terdapatnya sebuah masjid yang dinamakan Masjidil Haram yang memiliki keutamaan 100.000 kali lipat dibandingkan masjid lain. Masjidil Haram adalah bangunan masjid yang mengelilingi Ka'bah. Bangunan ini merupakan tempat ibadah pertama yang diletakkan bagi manusia. Banyak hadis Nabi yang menyatakan tentang keutamaan masjid ini. Salah satunya mengatakan bahwa satu kali sholat di Masjidil Haram keutamaannya seperti 100.000 kali lipat sholat di masjid lain. Yang keempat, di Madinah terdapat sebuah Masjid Nabawi. Terdapat sebuah masjid, yaitu Masjid Nabawi. Yang keempat, di Madinah terdapat sebuah masjid, yaitu Masjid Nabawi, yang memiliki keutamaan 1000 kali lipat dibandingkan masjid lain selain Masjidil Haram. Masjid ini adalah bangunan yang sangat bersejarah. Pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah pada tahun 622 sesudah berumur hampir 1400 tahun. Saat ini Masjid Nabawi berdiri megah di jantung kota Madinah dan mampu menampung 1 juta jemaah sekaligus dalam satu kali sholat. Di masjid ini Nabi bersabda bahwa siapa yang mendirikan sholat di sini maka akan mendapatkan 1000 kali pahala apabila dibandingkan sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Yang kelima, merupakan tempat menunaikan dan menyempurnakan rukun Islam. Di kota Mekahlah keislaman seseorang akan sempurna dan lengkap. Kota ini menjadi tempat untuk umat Islam menyempurnakan rukun agamanya. Yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Semua Islam yang taat dan mampu dari berbagai golongan sangat memimpikan bisa berkunjung ke kota suci ini. Mekah menjadi jantung kegiatan ibadah haji sebagai kota yang didatangi umat dari berbagai penjuru dunia. Tentu saja Allah mempersiapkan para tamunya di tempat yang suci ini. Yang keenam, mengapa Mekah dikatakan tanah suci? Alasannya yaitu Mekah terletak di tengah-tengah bumi atau pusat bumi. Jika hal di atas dikaji secara pandangan Islam, maka tidak adil jika keistimewaan kota Mekah tidak dikaji secara ilmiah. Berdasarkan penelitian, ternyata kota Mekah adalah pusat bumi. Para ahli fikih mendapati fakta bahwa ada 1 hari dalam setahun di Mekah
di mana tidak ada sesuatu pun yang berbayang di tengah hari. Ini menunjukkan bahwa matahari tepat berada di atas langit Mekah, membuat sudut vertikal 90 derajat. Demikianlah alasan-alasan mengapa kota Mekah dan Madinah mendapat sebutan atau julukan sebagai tanah suci. Semoga semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwafiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.